Buka tutup pabrik di Purwakarta cuy. Alasannya karena brand itu terus merugi dalam 4 tahun terakhir. Kok bisa sih? Brand sepatu legend kayak Bata malah rugi. Yuk kita bahas di katalog bareng gue Mr. Cuan. Buat yang belum tahu, merek sepatu legend ini udah ada di Indonesia dari tahun 1931. Berarti sekarang umurnya udah 93 tahun cuy. Saking legendnya, Bata udah dianggap jadi merek lokal Indonesia. Padahal merek ini aslinya dari Ceko cuy. Bata didirikan sama dua bersaudara asal Ceko, yaitu Thomas Anna dan Antonin Bata pada tahun 1894. Sejak awal masuk ke pasar Indonesia, Bata udah dapet izin dagang dari NV Nederlands Indisch Schuhandel Maatschappij. Mereka nerapin strategi localization branding. Jadi meskipun aslinya merek ini berasal dari Ceko, tapi Bata ini dapat izin dagang sebagai perusahaan lokal Indonesia. Tujuannya supaya distribusinya lebih merata di berbagai daerah. Makanya hampir di setiap kota kita bisa nemuin toko sepatu Bata. Mereka nggak nonjolin sisi historis dari brand mereka. Orang taunya kalau Bata itu brand lokal. Selain ekspansi ke Indonesia, Bata juga udah ekspansi produknya ke 50 negara di dunia dengan total jumlah pabrik produksi tersebar di 26 negara. Sayangnya, brand sepatu legend ini akhirnya harus tumbang. Setidaknya ada 3 penyebab kenapa brand ini tumbang. Pertama, adalah dampak dari pandemi COVID-19. Penjualan Bata yang ngandelin toko fisik turun banget selama pandemi. Udah gitu, karena online mereka juga belum optimal buat bantu ningkatin penjualan. Corporate Secretary sepatu Bata, Hatta Tutuko, bilang bahwa permintaan konsumen terhadap produk Bata terus menurun. Kata dia, Bata mulai mengalami kerugian sejak tahun 2020, yakni sebesar 177,76 miliar. Kemudian pada tahun 2021, kerugian menyusut sebesar 71,18%. Menjadi 51,207 miliar. Total kerugian mereka selama 4 tahun mencapai 525 miliar rupiah. Tahun 2021 penjualan produk Bata merosot 4,57% menjadi 438,38 miliar. Pada 2022 jumlah kerugian naik lagi sebesar 106,85%. Atau sebesar 105,91 miliar dalam 1 tahun. Pada Januari sampai September 2023, Bata mencatat kerugian sebesar 80,65 miliar rupiah atau meningkat sebesar 46,74% dari periode sebelumnya. Total kerugian mereka dalam 4 tahun mencapai 525 miliar rupiah. Nah, gak heran kalau mereka tutup pabrik buat efisiensi produksi. Faktor kedua adalah image brand yang berubah. Dulu Bata itu dikenal sebagai produsen sepatu berkualitas dan harganya terjangkau. Pokoknya kalau nyari sepatu yang awet, pasti disaranin beli Bata. Tapi image itu berubah sekarang. Merek ini dianggap ketinggalan zaman dan gak lagi relevan bagi kalangan milenial. Bata bukannya gak berusaha buat ngubah image ini. Mereka udah nyoba berbagai cara supaya bisa diterima sama kalangan muda. Pada tahun 2018, Bata ngeluarin lini produk Red Label. Sepatu Bata ini dikembangin bareng Aldo, merek sepatu asal Amerika Utara. Inspirasi sepatu Red Label ini dari gaya perkotaan anak muda di London dan New York. Tapi ternyata perubahan konsumen bergerak lebih cepat lagi cuy. Strategi Bata ngerilis Red Label nggak cukup membantu. Selain itu ada juga produksi sepatu dari China dan Vietnam yang juga mempengaruhi daya saing produksi alas kaki lokal. Produsen sepatu di Indonesia kesulitan bersaing karena harga produk impor jauh lebih murah. Nah, Bata sebagai salah satu produsen yang pabriknya di Indonesia kena imbasnya juga. Kabar baiknya, meskipun nutup pabrik di Purwakarta, Bata ini nggak bangkrut cuy. Mereka bakal tetap produksi sepatu dengan skema manufacturing on contract alias maklon.
Gue berharap brand ini bisa bangkit lagi sih, supaya masih ada brand sepatu berkualitas dengan harga terjangkau. Itu kata gue. Kalau kata lo gimana? Kalau lo punya argumen, ide atau masukan soal konten yang bisa bikin lo cuan, langsung aja sampein pendapat lo sesuka hati. Oh iya, jangan lupa juga ya subscribe YouTube Kata Data Indonesia, Instagram dan TikTok gue di @thereal_Mr. Cuan. Gue Mr. Cuan, ciao.